Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Di darat, lebih mudah untuk menentukan negara mana yang memiliki wilayah mana. Ini biasanya ditandai dengan perbatasan yang jelas. Tetapi di udara, garis batas kepemilikan ini tidak begitu jelas. Hal ini telah menghasilkan dua konsep, yaitu ruang udara internasional dan ruang udara nasional. Ruang udara internasional adalah bagian atmosfer yang tidak berada di bawah kedaulatan negara tertentu. Biasanya dari permukaan tanah hingga ketinggian lebih dari 1.800 meter. Sementara itu, ruang udara nasional meluas hingga ketinggian 18.000 meter di atas wilayah negara, serta laut teritorial negara sekitar 12 nautical miles atau 22 km diukur dari garis pantai terluar. Pesawat dari suatu negara mungkin dapat melanggar ruang udara negara lain karena beberapa alasan, seperti kesalahan navigasi, cuaca buruk, human error, atau kerusakan teknis. Namun dalam beberapa kasus, ini dapat dianggap sebagai tindakan militer yang agresif dan memerlukan penjagatan atau intercept. Proses intercept sangat menegangkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pilot dan komandan di darat. Hal ini karena pilot yang melakukan intercept pun tidak tahu situasi seperti apa yang mereka hadapi. Satu kesalahan saja bisa memicu insiden internasional yang besar. Salah satu peristiwa semacam itu terjadi pada tahun 2019 ketika sebuah pesawat kargo jenis Boeing 777 terdeteksi radar milik TNI AU memasuki wilayah Indonesia, tepatnya di langit kota Batam, Kepulauan Riau. TNI Angkatan Udara pun bereaksi. Pesawat tersebut terbang unscheduled tanpa flight clearance yang akan memasuki wilayah udara nasional. Pilot pesawat asing tidak mengindahkan instruksi operator untuk segera mendarat. TNI Angkatan Udara akhirnya melakukan intercept. Dua jet tempur F-16 melakukan intercept dengan terbang sangat rendah. Dua pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru dengan call sign Rider Flag akhirnya melakukan identifikasi visual dan penyergapan pesawat asing, memaksa pesawat asing Ethiopian Airlines untuk mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam. Peristiwa semacam itu juga terjadi pada akhir tahun 2022, ketika seorang pilot tempur J-11 Angkatan Laut Cina melakukan manuver ekstrim saat melakukan intercept terhadap pesawat Angkatan Udara AS RC-135. Dalam kasus ini, pilot AS melakukan operasi rutin di ruang udara internasional di atas Laut Cina Selatan. Saat melakukan intercept, pilot J-11 terbang di depan pesawat Amerika, memaksa pilot Amerika untuk melakukan manuver menghindari tabrakan. Dengan ketegangan yang telah lama berlangsung antara kedua negara, manuver semacam itu bisa berdampak buruk bagi hubungan kedua negara. Situasi serupa juga terjadi 2 tahun sebelumnya ketika dua pilot Su-27 flanker Rusia mengintercept sebuah pesawat B-52 bomber Angkatan Udara AS yang menurut laporan terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Hitam. Para pilot secara berulang-ulang memaksa pesawat berputar-putar di sekitar pesawat dengan jarak hanya 30 meter dari hidung B-52. Tindakan ini tidak hanya menciptakan turbulensi, tetapi juga membatasi kemampuan B-52 untuk manuver.
Tentu saja, prosedur yang tepat untuk mengintersep pesawat musuh atau asing yang potensial bervariasi bergantung pada negara dan situasi yang terjadi. Namun ada beberapa prinsip umum yang diterapkan oleh kebanyakan negara, termasuk Indonesia dan negara-negara lain dalam NATO. Setiap intercept mengikuti 5 tahap. Pada tahap pertama, radar mendeteksi adanya pesawat tak dikenal. Lalu dilaporkan ke pusat koordinasi terdekat. Pada tahap kedua, pusat koordinasi tersebut akan menggunakan informasi radar yang diberikan bersama dengan intelijen terbaru untuk menentukan apakah pesawat perlu diselidiki lebih lanjut. Jika penyelidikan diperlukan, pusat tersebut akan menguji salah satu dari lusinan jet tempur yang selalu siap untuk melakukan intercept di setiap saat. Pesawat intercept akan segera bergerak dalam waktu 10 menit. Tahap keempat, pesawat-pesawat ini kemudian akan mengintercept pesawat asing, menyelidiki, dan jika perlu mengawalnya kembali ke wilayah udaranya sendiri atau mendarat di bandara lokal terdekat. Pada tahap kelima, semua informasi ini dilaporkan kembali ke pusat kontrol, dan pesawat-pesawat yang telah melakukan intercept akan kembali ke pangkalannya. Situasi seperti ini terjadi ratusan kali setiap tahun di seluruh dunia, karena wilayah udara terus-menerus dipantau oleh radar. Di Indonesia, setiap pesawat di layar radar memiliki identitas yang diidentifikasi melalui transponder pesawat, baik itu pesawat komersial maupun militer. Namun, jika operator radar menemukan pesawat tak dikenal, informasi tersebut akan segera dikirim ke pusat komando untuk evaluasi lebih lanjut. Seperti halnya di Indonesia dan negara lainnya, militer Amerika Serikat memiliki lusinan pesawat tempur yang standby di seluruh negeri guna menangani berbagai insiden kedaulatan udara. Pesawat-pesawat ini telah diisi bahan bakar, dipersenjatai, dan dipersiapkan agar pilot dapat segera menerbangkannya. Pilot-pilot tersebut siap siaga 24 jam sehari dalam shift yang berbeda untuk memastikan selalu ada pilot yang siap menjawab panggilan jika ada panggilan scramble, karena umumnya insiden seperti ini terjadi sangat cepat. Bahkan, tidak jarang seorang pilot tidak mengetahui situasi atau tujuan mereka ditugaskan sampai mereka berada di jalur taksi menuju landasan pacu. Bagian pengawalan atau escort dari intercept adalah bagian yang rawan terjadi kesalahan. Kesalahan dapat terjadi karena instrumen pesawat yang bermasalah atau kesalahan pilot. Untuk memastikan pengawalan dilakukan dengan benar, beberapa negara terkadang berlatih bersama melakukan intercept. Misalnya ini adalah latihan pengawalan bersama antara Romania, Inggris, dan Italia dengan 6 Typhoon dan 2 F-16 melakukan tindakan pencegatan pada pesawat transport Spartan C-27 Romania. Tujuannya adalah mencegat pesawat, melakukan manuver menghindar, sambil menjaga kontak dengan pilot selama proses pengawalan. Penggunaan jet tempur yang cepat adalah hal yang umum. Beberapa negara yang rentan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan perbatasan mereka melalui pengawasan udara. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh NATO, di mana pesawat dikerahkan untuk memantau dan melindungi zona udara negara untuk mencegah masuknya pesawat yang tidak diizinkan atau pesawat musuh. Ini biasanya dilakukan secara bergilir dengan berbagai negara NATO yang bergantian mengerahkan pesawat tempur untuk melakukan patroli di langit di atas negara yang menjadi sorotan.
Meskipun ini sering terjadi selama masa ketegangan atau konflik yang meningkat, beberapa negara akan meminta pemantauan rutin hanya untuk memastikan kedaulatan udara mereka sendiri. NATO juga menggunakan pesawat patroli yang disebut AWACS untuk pengawasan dan peringatan dini udara. Proses ini menggunakan jenis pesawat pengawas khusus yang dirancang untuk mendeteksi dan melacak pesawat lain pada jarak yang jauh, sehingga memberikan peringatan yang dapat diandalkan terhadap adanya ancaman potensial. Pesawat yang paling umum digunakan untuk proses ini adalah Boeing E-3 yang memiliki kubah radar berputar yang sangat sensitif. Kubah tersebut berisi subsistem radar yang memungkinkan pengawasan dari permukaan bumi hingga stratosfer di atas daratan atau air. Radar tersebut memiliki jangkauan lebih dari 375,5 km. Radar yang digabungkan dengan subsistem identifikasi teman atau musuh atau IFF dapat melihat ke bawah untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan melacak pesawat musuh dan teman yang terbang rendah dengan mengeliminasi noise kebisingan di darat atau ground clutter return yang membingungkan sistem radar lain. Sensor ini sudah cukup canggih, plus fakta bahwa pesawat ini berada di udara memberikan keunggulan efektivitas yang lebih tinggi daripada banyak sistem radar berbasis darat. Rata-rata E-3 Sentry memiliki lebih dari 20 awak dengan 13 hingga 19 tugas yang ditugaskan khusus untuk memantau peralatan pemindai pesawat. TNI AU dikabarkan juga akan mengakuisisi pesawat jenis ini. Diketahui, TNI AU sendiri telah mempertimbangkan 3 kandidat pesawat AWACS dalam rencana strategis TNI AU Minimum Essential Force keempat tahun 2020 hingga 2024. Ketiga pesawat tersebut adalah Saab 2000 REI dari Swedia, C295 AWNC buatan Airbus DS, dan Boeing 737 AWACS seri E-7E Wedge Style dari Amerika Serikat. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.